Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah sekelumit tentang tujuan kita dalam hidup kita, tidak lain adalah ubudullah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Ar-Arba'in fi Usuluddin, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap manusia itu harus memiliki akhlak dalam hidupnya, harus memiliki adab etika dalam ia hidup. Setidaknya dalam kita hidup ada 3 macam keadaan manusia. Yang pertama ketika ia dalam keadaan sendiri, yang kedua dalam keadaan dia bermasyarakat, yang ketiga dalam keadaan dia menjadi pimpinan, menjadi pemimpin. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan al-halatul ula, tingkah yang pertama ketika kita sebagai makhluk Allah dalam keadaan sendiri, apa yang harus kita ketahui dari diri kita? Wal ya'lam annahu bi nafsihi alamun. Kita harus mengetahui bahwa kita adalah makhluk Allah berupa alam sama kita. Makhluknya Allah, alam semesta ini termasuk manusia itu makhluknya Allah, alam. Maka kita harus mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Dalam manusia itu Pak, ada setidaknya ada 4 yang ada dalam diri manusia. Yang pertama adalah syahwat. Yang pertama adalah syahwat. Syahwat ini sifat syahwat tajzabu biha ila nafsikan nafi', dapat menarik kita dalam keadaan yang super manfaat. Nabi SAW itu Pak punya syahwat juga. Contoh syahwat Nabi untuk agar agama ini selalu i'la kalimatillah, kalimat Allah ada di muka bumi. Syahwat Nabi yang bentuknya seperti ini bukan syahwat yang diartikan negatif, tapi namanya himmah. Bapak, himmah. Ketika Rasulullah SAW dikepung oleh orang mukmin, di situ ada pamannya. Wahai paman, walaupun orang-orang kafir itu meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan rembulan di tangan kiriku sehingga aku hancur, ingatlah paman, aku tidak akan pernah menyerah. Inilah namanya syahwat Nabi yang diberikan pengarahan oleh Allah, rahmatnya Allah. Bukan syahwat lagi namanya, tapi namanya himmah. Pun kita sebagai hamba harus punya syahwat yang bisa terarah. Pengen maju, pengen anaknya soleh, pengen keluarganya menjadi keluarga yang makmur. Bagaimana caranya? Dengan syahwat itu kita. Nah, pada hal yang pertama yang dimiliki oleh seorang nafsun, diri kita dalam keadaan sendiri adalah syahwat itu. Syahwat itu bisa menghantarkan ke neraka, bisa menghantarkan pula ke surga. Bisa mendorong manusia ke neraka apabila tidak bisa mengendalikannya. Tapi syahwat itu akan bisa mendorong manusia atau menghantarkan manusia ke surga ketika kita mampu mengendalikan syahwat itu. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Yang kedua yang ada di dalam diri manusia adalah ghadab, nafsu ghadabiyah. Maknanya ghadab itu nafsu angkara murka. Nafsu ghadab ini ketika kita kendalikan, maka bentuknya adalah semangat kita, semangat untuk menjadi pemimpin yang baik, yang adil, semangat untuk menjadi mubaligh, menjadi ulama yang berilmu, semangat menjadi ayah yang teladan, semangat menjadi ibu yang teladan, semangat menjadi anak yang berprestasi. Maka ghadab ini harus tetap dipelihara, tapi dikendalikan oleh diri kita.
Ketika ghadab itu memuncak, orang bisa perang, Pak. Bawa parang, bacok-bacokan, itu ghadab yang tidak dikendalikan. Tapi ghadab yang dikendalikan menjadi pemimpin adil, mampu mengayomi masyarakatnya. Itulah ghadab, bagian kedua yang ada dalam diri manusia. Nah, bagian yang ketiga yang ada dalam diri kita sebagai manusia adalah aqlun, adalah akal. Akal kita. Apa akal ini perannya? Ilmu pengetahuan, kepintaran, kecerdasan, kemahiran, pengalaman, semua ada pada akal itu. Nah, akal inilah yang bisa mengikat syahwat dan ghadab tadi untuk menunjukkan ke jalan yang benar. Ketika kita punya ilmu, Pak, enak rasanya. Punya ilmu itu tidak akan tersesat. Punya ilmu itu tidak mungkin salah dalam beribadah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada semangat beribadah tidak disertai dengan ilmu, maka ibadah itu bisa berantakan. Maka kita sebagai manusia wajib hukumnya menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Artinya apa? Nabi SAW tak hanya memberikan pengarahan kita harus semangat, kita harus punya target, tapi kita juga harus dibekali dengan ilmu. Maka insya Allah majelis yang seperti ini menggugurkan kita akan kewajiban menuntut ilmu. Agar apa? Agar ibadah kita tetap terarah, agar ibadah kita kepada Allah mantap, agar ibadah kita kepada Allah tidak sembarangan, tidak merusak agama. Contoh, Pak, Rasulullah pernah bersabda, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Banyak besok di zamanku orang yang semangat baca Quran, tapi Quran melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Artinya bentuk semangat ibadah itu harus disertai ilmu. Apa ilmunya? Berupa contoh dalam kita belajar Quran, wajib fardu ain hukumnya dalam membaca Quran itu harus menggunakan ilmu namanya tajwid. Karena Quran diturunkan itu dalam bentuk tajwid, bacaan yang tajwid. Waratalnal Quran tartila, insyaallah. Quran itu diturunkan kepada Nabi dengan tajwid. Artinya semangat beribadah kita, semangat baca Quran kita, ibadah sholat, ibadah baca Quran, dan ibadah yang lain harus dibekali dengan ilmu. Minimal ilmu yang ada ketika kita tingkah kita sekarang. Contoh, sebagai pedagang, sebagai seorang mukmin harus menguasai ilmu dagang Islam. Harus tahu mana halal, mana haram. Jangan sampai kita berdagang kita terjerumus dengan riba. Jangan sampai kita berdagang kita menjadi wailul lil mutaffifin misalkan. Menjadi celaka karena kita menjadi pedagang yang tidak adil dalam menimbang. Ketika kita menjadi politikus misalkan, menjadi perangkat pemerintah, maka kita wajib mempelajari ilmunya tentang ilmu pemerintahan itu. Kita menjadi ayah, wajib meniru Nabi bagaimana cara menjadi ayah yang baik, cara menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, menjadi mubaligh, menjadi orang yang ingin senang dengan ilmu, harus menguasai metodologi ilmunya, bagaimana ilmu adab berilmu, bagaimana adab kita untuk menjadi orang yang berilmu, adab kita dalam mengajarkan, pun seterusnya. Menjadi ibu yang nabawi, ibu yang mengikuti tuntunan Nabi. Bagaimana menjadi ibu?
semuanya lengkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak menjadi pemimpin terbaik, menjadi ayah terbaik, di pasar menjadi pedagang terbaik, di pemerintahan menjadi pemimpin terbaik, di medan perang menjadi paling yang terbaik. Manusia yang termulia itu wajib kita pelajari hukumnya tiap hari. Jangan sampai kita menjadi pedagang misalkan, menjadi guru misalkan, tidak tahu ilmunya tentang guru itu, apa batasan-batasannya. Nah, itu adalah unsur manusia dalam kesendiriannya, dalam hal pribadi memiliki akal. Akal itu digunakan untuk menuntun syahwat dan ghadab tadi ke jalan yang hak. Kemudian dalam diri manusia, kata Imam Al-Ghazali, punya satu lagi, namanya qalbun, namanya qalb, namanya hati, syuur, isinya perasaan. Banyak mungkin sekarang orang yang pintar, orang yang pandai, tapi nggak punya perasaan. Intinya pinter tapi nggak bener. Banyak menjadi pejabat bukannya mengayomi rakyat, malah korupsi besar-besaran. Pinter sih pinter, nggak punya kalbun, nggak punya hati. Padahal hati diri manusia itu Pak, ada beberapa tingkatannya yang kita bisa latihnya sebagai manusia, sebagai insan. Hati itu ada 5 lapis. 3 lapis pertama insya Allah kita bisa latih. 2 lapis selanjutnya itu perlu latihan yang sangat terus istiqomah tiap hari. Lapisan hati yang pertama itu disebut basirah. Apa Pak? Basirah. Basirah itu tahu mana kanan, mana kiri, mana lurus, mana bengkong, mana tinggi, mana pendek, mana benar, mana hak, mana batil. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tiap manusia diberikan ilham oleh Allah SWT, yaitu potensi ia untuk bertakwa dan potensi dia untuk fujur. Tiap manusia punya namanya mata hati atau basirah, eye of heart, mata hati. Basirah ini kalau kita latih, maka kita bisa tajam mata hati kita. Bahkan kalau kita latih dan itu bisa bercahaya dari ilmunya Allah, maka kita bisa disebut sebagai orang yang waskito, bahasa Jawanya, sudah tahu sebelum hal itu terjadi. Itu namanya basirah yang harus kita latih tiap hari. Kita sudah tahu ini benar, kita sudah tahu ini salah, ini yang benar, ini yang salah, ini fujur, ini takwa. Kita sudah tahu semuanya, nggak perlu sekolah. Orang yang nggak sekolah juga tahu mana kanan, mana kiri, mana baik, mana benar, mana lempeng, mana lurus, mana bengkong, tahu semuanya. Itu namanya adalah basirah. Nah, lapisan kedua yang ada pada diri manusia berupa qalbun tadi, lapisan kedua naik tingkatannya menjadi fuad. Namanya dhamir, moral. Moral itu Pak ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah dhamir ijtimai, moral lingkungan. Bagaimana moral lingkungan gambarannya? Kalau ada orang rajin ibadah, kalau nggak ada orang ya nggak rajin. Kalau dilihat orang khusyuk tawadu, tapi kalau nggak ada orang drodo, nakal. Alhamdulillah. Nah, ini dhamir ijtimai, masih bagus orang seperti itu. Di depan orang sopan, di belakang orang ternyata tidak sopan. Masih bagus tinimbang di depan orang kurang ajar. Ini tingkatan yang pertama dari akhlak kita, dhamir kita, moral kita, yaitu dhamir ijtimai. Yang kedua, dhamir itu ada dhamir legal formal, moral legal formal. Dhamir qanuni bahasa Arabnya. Gimana? Kalau ada gaji
mau kerja. Nggak ada salary, nggak ada gaji, nggak mau kerja. Kalau ada duit mau berangkat, nggak ada duitnya ya nggak berangkat. Ini orang baik, masih baik tinimbang ada orang misalkan menjadi guru nggak pernah berangkat nerima gaji. Nah itu yang kurang ajar. Ini adalah bentuk moral atau domir yang kedua, tingkatan moral kita yang kedua, yang ada dalam hati kita, lapisan kedua namanya domir. Kemudian domir yang paling tinggi adalah domir dini, moral religi. Bagaimana? Mau bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, mau dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, mau ada duitnya maupun tidak ada duitnya, ada SK-nya maupun tidak ada SK-nya, tetap berbuat baik. Ini namanya moral dini, ikhlas kepada Allah. Inilah yang dimaksud raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Inilah bentuk penghambaan tadi yang ujungnya adalah kita ridho terhadap Allah, suka, senang, plong rasanya ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya domir, Pak. Namanya domir. Domir itu sifatnya if'al la taf'al, do or don't do that. Insya Allah kita bahas Inggris. Maaf keceletot. Sifatnya domir, kalau kamu tahu ini yang benar, lakukan. Kalau ini salah, hindari. Namanya domir tadi yang tingkatannya 3. Seseorang yang mencapai domir yang dini ini, insya Allah orang yang selamat dunia dan akhirat. Karena puncak dari penghambaan domir dini tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dinna. Yang nggak kenal musim apa, yang nggak kenal sebagai rakyat atas atau rakyat bawah atau rakyat menengah, tetap di jalan Allah SWT, tetap beribadah kepada Allah, senang menjadi hambanya Allah. Perlu dilatih, Pak. Kesenangan kita untuk sholat subuh gini aja perlu dijaga. Di masjid sholat, di rumah ya sholat, di masjid baca Quran, di rumah ya Qurannya dibaca, supaya rumah kita tersinari. Inilah namanya moral religi, moral agama. Kemudian tingkatan qalb yang ketiga, hati yang ketiga disebut dengan fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad ini nggak bisa bohong, Pak. Fuad ini hakim yang ada pada diri manusia. Misalkan kita sudah tahu ini salah, domirnya sudah berkata jangan lakukan, tapi kita tetap melakukannya, maka fuad ini berkata kamu salah. Yakin aku tidak menerima dana itu sepeser pun, fuadnya berkata kamu nerima, kamu nerima. Yakin aku nerimanya hanya sedikit, fuadnya ngomong banyak, banyak, banyak. Yakin aku bisa menjadi pemimpin yang adil, fuadnya berkata kamu bohong, kamu dusta. Itu namanya fuad, Pak. Nggak bisa bohong. Maka dzabal fuadu mar'a. Bukan nggak mau bohong, nggak bisa untuk bohong. Nah, manusia yang ingin domirnya sempurna harus mengikuti fuad tadi. Bagian diri kita yang ada disebut latifun nuraniun, namanya nurani. Bahasa kita nurani, masih punya hati nurani, tidak mau berbuat salah, itu fuad namanya. Nah, fuad ini kalau semakin dilatih, maka orang itu menjadi orang yang siddiqin, insya Allah, menjadi orang yang tergolong solehin siddiqin. Tapi ketika kita langgar sedikit saja, contoh, ini mah gampang, cuma begini nggak sholat aja. Fuadnya ngomong, kamu salah, kamu kok nggak soleh kalau tidak ada orang. Nah,
fuad ini kalau kita salah terus, fuadnya lama-lama diem Pak. Lama-lama nggak ngomong lagi, lirih. Kamu salah yang pertama. Misalkan kita dulu kalau ada duitnya emak, duitnya ibu, kita ambil 100 perak saja, hati ini Masya Allah sudah bergetar. Kamu nyolong, kamu salah, kamu durhaka sama ibu. Cuma 100 perak, fuadnya ngomong gede. Tapi ketika itu dilakukan berhari-hari, nyolong terus, maling terus, berbuat salah terus, maksiat terus, fuadnya ngomong kamu salah. Gak ngomong lagi kamu salah, lirih. Nanti fuad itu akan ngomong kalau misalkan kita sudah jatuh sakit, masuk rumah sakit, impulsnya 2, fuad itu baru ngomong kamu durhaka. Nah, oleh sebab itu sebagai orang yang mukmin berilmu, kita rajin ke majelis taklim ini harus menjaga fuad kita. Jangan sampai kita menghakimi orang lain dengan penghakiman yang jelek, padahal kita tidak mau menghakimi diri kita sendiri. Kita punya hakim namanya fuad. Nah, untuk lapisan yang kedua agak dalam, namanya sir, rahasia. Seseorang itu bisa melihat masa depan. Ini bakalnya begini, namanya sir. Singkat saja, itu contohnya saja. Kemudian yang paling dalam namanya latifah. Latifah ini bisa mengakses sidratul muntaha. Maka tak heran banyak orang yang rajin sholat, rajin zikir dengan ikhlas, maka menjelang kematiannya dia tahu matinya hari apa, jam berapa. Namanya latifahnya sudah aktif, diberikan oleh Allah ilham dari malaikat muqarrabin. Itu latifah namanya. Nah, sir dan latifah ini akan aktif, akan kita bisa mengaksesnya ketika kita sudah berlatih. Basirah kita dilatih dengan ilmu, dhamir kita dilatih dengan kelakuan kita, akhlak kita, moral kita, fuad kita bisa terlatih dengan baik ketika kita selalu berbuat baik, fastabiqul khairat, menjadi orang yang lebih daripada hari ini. Nah, itulah tingkah dalam diri manusia ketika ia dalam keadaan sendiri. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Al-halatus saniyah, tingkah yang kedua bagi seorang mukmin, bagi seorang manusia adalah sohbatuka ma'a umumil khalqi, bahasa Imam Ghazali, adalah ketika engkau berada di lingkungan masyarakat, di lingkungan orang-orang selain kamu. Maka saat kita bermasyarakat, saat kita bergaul dengan orang lain, faqalud darajati hasis sahabah, maka yang paling minimal yang harus kita punya adalah kaful adza anhum, kata Imam Ghazali, adalah menjaga agar kita tidak menyakiti orang lain. Minimal kita tidak menyakiti orang lain dalam tingkah laku maupun omongan. Maka dari itu Nabi SAW pernah bersabda, fal kul khairan auliyasmut, ya, fal yakul khairan auliyasmut, man amana billah wal yaumil akhir fal yakul khairan auliyasmut. Hendaknya dia mengatakannya baik atau diam. Kalau dia baik, insya Allah itu baik. Tadi dalam kita punya hati itu yang bisa mengontrol. Kalau itu baik, omongkan. Kalau itu salah, ketika kita itu menyakitkan, ya tahan, jangan. Itu derajat yang paling minimal dari kita untuk tidak menyakiti orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Muslim yang sejati, muslim yang benar-benar muslim adalah seorang yang ketika muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya.
lisannya tidak pernah menyakiti, tangannya, kekuasaannya tidak pernah menyakiti orang lain. Itu muslim yang sejati. Itu tingkatan yang pertama ketika kita dalam keadaan bersama-sama, dalam keadaan bermasyarakat. Kemudian wa fawqa dzalika an tanfa'uhum wa tusina ilaihim. Tingkatan yang kedua adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Kalau kita sudah punya ilmu, kita sudah punya pengalaman, minimal punya harta yang banyak, minimal tingkatan yang kedua ilmu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita manfaat bagi sekeliling kita. Jangan sampai disebut sebagai medit bin pelit alias kikir. Minimal harta kita bisa manfaat kemana? Ke masjid, ke pondok pesantren, yatim piatu, kaum duafa dan lain sebagainya. Manfaat harta kita. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga dari seorang mukmin, karena tingkatan yang kedua ini Nabi SAW pernah bersabda, al khalqu kulluhum iyalullah. Makhluknya Allah, manusia kita, orang lain itu semuanya adalah iyalullah, adalah keluarganya Allah. Keluarga, Pak. Makanya kalau kita nggak menyakiti orang lain, bayangkan itu diri kita. Ada ungkapan, kamu adalah diriku yang lain. Artinya kamu, orang lain adalah diri kita juga. Bagian dari iyalullah, keluarganya Allah. Kalau sudah jadi keluarga, mau menyakiti aja sungkan, apalagi mau menghancurkan. Itu yang harus kita patrikan sebagai melatih diri kita menjadi mukmin yang sejati. Kemudian al khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Dan yang paling dicintai oleh Allah di antara mereka adalah yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Artinya kita manfaat terhadap masyarakat kita. Jangan sampai menjadi sampah masyarakat. Na'udzubillah min dzalik. Minimal dalam masyarakat punya peran aktif dalam bermasyarakat. Di masjid punya peran, di pemerintahan punya peran, di jiran tetangga kita dikenal dengan baik, punya nama yang baik dan lain sebagainya. Kemudian wa fawqa dzalik, nah tingkatan yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi dalam kita menjadi seorang mukmin adalah darajatus siddiqin, derajatnya orang yang siddiqin tadi. Gimana derajat itu? Adalah entah tamilal adza minhum wa tusina ma'dzalik ilaihim. Ketika kita disakiti, ketika kita dirusak oleh orang lain, kita balas dengan senyuman, kita balas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan rasa sakit kembali. Maka Rasulullah pernah bersabda, in aratta an tasdabiqas siddiqin fasil man qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman zalamaka. Wahai sahabatku, kalau kamu ingin menjadi atau mencapai derajat siddiqin, fasil man qata'aka, maka sambunglah orang yang memutus silaturahmi terhadapmu. Orang memutus silaturahmi, berakad bermusuhan dengan kita, biasa aja, jangan menganggap musuh, disambung. Ini dalam bentuk teori enak Pak ya, tapi dalam bentuk praktek harus kita latih tiap hari. Wa'ati man haramaka, kasih orang yang selalu menghalangi, tidak ingin memberi. Kalau orang tidak mau memberi, beri orang lain itu. Kita yang harus memberi, mulai memberi. Wa'fu amman zalamaka, bahkan orang siddiqin itu mampu memaafkan orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Artinya kita harus mewarisi sifat pemaaf itu. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah secara singkat tingkah kita yang kedua
dalam menjadi hambanya Allah ketika kita dalam keadaan bersama-sama, dalam keadaan bermasyarakat. Setidaknya pada intinya adalah hadhi jumlatul umur, adalah ketika kita tidak menjadi penyakit bagi orang lain. Nah, kemudian Al-Imam Ghazali melanjutkan, ada beberapa step atau langkah wazifah pembersihan hati agar kita menjadi manusia yang bisa menjadi figur, yang bisa menjadi tokoh ketika orang lain melihat kita, orang lain terpancing untuk selalu ibadah, orang lain selalu terpancing untuk berbuat baik kepada kita. Bagaimana tipsnya dari Imam Ghazali? Yang pertama adalah alla tuhibban linnas illa ma tuhibba li nafsik. Kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ngasih sama orang lain yang terbaik ngasihnya. Jangan sampai menyakiti. Apa yang kita makan, kalau bisa tetangga ikut makan yang kita makan juga. Itu tingkatan yang pertama, pembersihan yang pertama, langkah yang pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man sarahu an yuzahzaha 'anil nar falyatihi maniyatuhu wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Barang siapa yang ingin diberikan penghalang antara dirinya dan neraka, maka hendaknya ia menyampaikan dirinya untuk maniyatuhu, merasakan nikmat iman, yaitu Allah an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama yang harus kita pupuk, yang harus kita pelajari adalah, yang harus kita latih adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yati ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih, yaitu kita mendatangkan sesuatu kepada manusia, sesuatu yang kalau manusia itu mendatangkan kepada kita, kita cinta. Artinya kita memberi orang lain harus dengan apa yang kita cintai juga. Kemudian waminha, yang kedua, tips dalam kita bermasyarakat, an yatawaddu'a likulli ahadin wa la yaftakhiru alaih. Fa innallaha ta'ala la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Hendaknya orang tawadu, merasa rendah hati dan tidak menyombongkan dirinya. Melihat anak kecil ini masih sedikit dosanya, lebih banyak dosaku. Orang tua dilihat, orang tua ini banyak ibadahnya, ibadahku masih kurang, masih muliaan dia. Orang ini berilmu, ilmunya lebih banyak, pasti beragamanya lebih bagus, maka aku wajib menghormati dia. Orang ini lebih bodoh daripada saya, orang ini banyak dimaafkan oleh Allah SWT. Kita sebagai yang misalkan berilmu wajib untuk menghormati dia juga. Gitulah cara melatih kita agar kita menjadi orang yang tawadhu, wala yaftakhiru alaih, dan tidak menjadi orang yang congkak, tidak menjadi orang yang sombong, dan tidak menjadi orang yang takabbur. Allah SWT menegaskan, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kata Allah, wahai Muhammad, ambillah sifat pemaaf dan perintahlah atau memerintahkan engkau dengan perintah yang urf, perintah yang bijaksana. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini adalah tips yang kedua dari Imam Al-Ghazali dalam kita bermasyarakat. Yang selanjutnya, mungkin yang terakhir adalah antunazzilan nas manazilahum fatazidu fi ikrami dzil manzilah. Hendaknya kita memuliakan seseorang berdasarkan pangkat dan kedudukannya, walaupun wa in kanat manzilatuhu fid dunya, walaupun manzilahnya atau tingkatannya atau pangkatnya itu adalah pangkat dunia. Suatu ketika Rasulullah kedatangan orang yang suatu kaum, ada tokohnya, pada tokoh dunia, Rasulullah memuliakannya. Idza ja'akum karimu qaumin fakrimuhu. Kata Rasulullah,
ketika ada orang yang mulia datang di antara kalian, paling mulia di antarakum, fakrimuh, maka muliakanlah. Artinya ketika kita memuliakan orang lain, muliakanlah sesuai proporsionalnya.